Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Syamnuraini dengan NPM 215000005. Di sini saya melakukan video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Yudi Kusyadi MPD. Untuk itu, semoga apa yang saya lakukan bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan yang bisa on cam terlebih dahulu. Dan untuk kehadiran mungkin sekretaris. Di sini sekretarisnya siapa ya? Saya Ibu, perkenalkan nama saya Aisyah selaku sekretaris. Yang tidak hadir itu ada Udin, Sakit, dan Bambang Apa. Oke, terima kasih untuk sekretaris. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini walaupun di siang hari, semangat harus tetap semangat pagi ya. Jadi Ibu harap kalian bisa fokus dalam pembelajaran kali ini. Oke anak-anak, kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai sistem demokrasi Pancasila. Nah, tujuan dari mempelajari demokrasi Pancasila ini yaitu biar anak-anak memahami apa sih demokrasi Pancasila ini, terutama demokrasi ini seperti yang kita ketahui dilaksanakan di Indonesia ya. Nah, mengenai sistem demokrasi Pancasila ini, apakah ada yang tahu apa itu demokrasi? Oke, mungkin di sini anak-anak lupa dengan pembahasan mengenai demokrasi. Padahal demokrasi itu sendiri pernah diajarkan waktu kalian SMP. Nah, demokrasi itu merupakan suatu bentuk pemerintahan yang mana rakyat itu memiliki kedaulatan yang sama gitu, hak yang sama dalam mengambil keputusan untuk mengubah cara pandang dan hidup mereka. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada pengertian mengenai demokrasi Pancasila menurut Profesor Darji Darmo Diharjo. Nah, menurut Profesor Darji, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Nah, falsafah hidup bangsa Indonesia ini yaitu nilai-nilai dari Pancasila itu tersendiri. Oke, simpelnya demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang berketuhanan, berperi kemanusiaan, yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan bertujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah pengertian simpelnya dari demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, perwujudan demokrasi di Indonesia ini tidak akan terlepas dari Pancasila, karena seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa falsafah hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila itu sendiri. Karena semua sila dalam Pancasila memiliki kedudukan yang sama dan setara, sehingga keterkaitan antara silanya menjadi satu kesatuan membentuk demokrasi. Oke, dari pemaparan yang Ibu sampaikan sampai sini, apa ada yang tahu contoh demokrasi itu seperti apa? Saya Ibu, pemilihan presiden. Saya Ibu izin memperkenalkan diri, nama saya Asep. Mungkin yang termasuk ke dalam demokrasi itu pemilihan gubernur. Oke, betul sekali. Pemilihan presiden dan pemilihan gubernur itu termasuk ke dalam demokrasi. Kenapa? Karena rakyat memiliki hak yang sama gitu dalam memilih pemimpinnya, seperti itu. Mungkin contoh lainnya itu seperti pemilihan ketua kelas, itu juga termasuk ke dalam demokrasi. Lalu yang contoh-contoh di rumah tuh seperti apa? Seperti kita membuat jadwal kebersihan di rumah, kakak membereskan apa, adik cuci piring. Nah, itu juga termasuk demokrasi. Oke, selanjutnya di sini ada ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama itu kedaulatan berada penuh di tangan rakyat.
Nah, seperti slogan yang disampaikan oleh pencetus demokrasi, apakah di sini ada yang tahu pencetus demokrasi itu siapa? Saya Ibu izin menjawab, pencetus demokrasi yakni Abraham Lincoln. Betul sekali, menurut Abraham, demokrasi merupakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu selanjutnya ada ciri yang kedua, yaitu dalam menjalankan pemerintahan harus sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Mengapa? Karena negara Indonesia merupakan negara hukum. Jadi apa-apa itu harus sesuai dengan hukum. Makanya kita bertindak sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Nah, selanjutnya yaitu adanya pesta demokrasi pemilu yang dilakukan jujur, adil, dan bebas. Seperti apa? Sebentar lagi akan ada pemilihan presiden. Nah, kita itu harus jujur, lalu adil, dan bebas. Bebas itu artinya kita berhak memilih siapapun yang akan menyalonkan menjadi presiden. Lalu jujur, tidak boleh atas keinginan orang lain. Lalu adil. Adil itu adalah kita tidak harus menyuruh orang lain memilih satu kandidat dari kandidat lainnya, seperti itu. Yang keempat adalah setiap pengambilan keputusan menggunakan cara musyawarah. Mengapa? Karena kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah harus transparan terhadap rakyat, harus menyesuaikan dengan kebutuhan rakyat, bukan atas kebutuhan pribadi atau egois ya. Yang kelima yaitu menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, di sini ada yang tahu nggak HAM itu apa? Saya Ibu, HAM merupakan hak dasar yang diberikan oleh Tuhan sejak lahir sampai kita meninggal. Betul sekali, HAM itu merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Lalu HAM juga menjadi kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa melihat perbedaan ataupun jenis kelamin. Dan HAM juga merupakan hak dasar, hak kodrati, itu hak universal bagi setiap individu gitu. Nah, dalam demokrasi ini HAM itu seperti apa? Yang paling menonjol itu yaitu menghargai pendapat orang lain. Yang keenam yaitu mendahulukan kepentingan rakyat, seperti yang Ibu jelaskan bahwa kepentingan rakyat itu sangat penting dan harus diutamakan, bukan atas dasar egois atau kepentingan pribadi. Oleh karena itu, sebagai pemerintah haruslah memiliki sikap yang mementingkan rakyat gitu. Dan yang terakhir yaitu tidak menggunakan sistem partai tunggal. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini memiliki banyak sekali partai, dimulai dari warna merah, kuning, hijau, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, di Indonesia tidak menggunakan sistem partai tunggal. Tidak hanya itu saja. Oke, selanjutnya terdapat 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipaparkan oleh Ahmad Sanunis. Yang pertama itu adalah demokrasi yang berketuhanan Maha Esa. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini merupakan negara beragama. Nah, di Indonesia terdapat berapa agama yang disahkan? Ada yang tahu? Ibu, di Indonesia itu terdapat 6 agama. Yang pertama itu ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Betul sekali, di Indonesia terdapat 6 agama yang disahkan. Yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Yang selanjutnya ada demokrasi dengan kedaulatan rakyat, seperti yang Ibu paparkan bahwa kepentingan rakyat harus diutamakan. Lalu ada demokrasi dengan kecerdasan. Nah, kita harus mengetahui benar dan salah, tidak asal main ngomong, tidak asal main bersikap. Nah, kita itu harus tahu dulu mana yang benar dan salah. Lalu selanjutnya ada demokrasi dengan hak asasi manusia, seperti yang Ibu tadi sampaikan, yaitu kita harus menerima pendapat orang lain. Tidak harus
kita saja yang harus diterima pendapatnya, tapi kita pun berkewajiban menghargai pendapat orang lain. Lalu ada demokrasi dengan berkeadilan sosial. Tentu saja demokrasi itu harus adil dalam sosial gitu ya. Lalu ada demokrasi dengan menjaga kemakmuran. Demokrasi itu bukan asal rusuh, tetapi kita pun harus menjunjung tinggi rasa kemakmuran itu. Lalu demokrasi yang menjunjung rule of law. Ya, tentu saja demokrasi itu seperti yang Ibu sampaikan tidak harus rusuh gitu, tapi kita itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, lalu ada demokrasi dengan otonomi daerah. Makanya DPR itu ada juga DPRD di setiap daerah karena mewakili per daerahnya ya. Lalu ada demokrasi yang sesuai dengan pemisahan kekuasaan negara. Nah, di sini pemisahan kekuasaan negara atau pembagian negara itu disebut apa? Izin menjawab, pembagian kekuasaan disebut juga dengan trias politika. Betul sekali, pembagian kekuasaan itu disebut dengan trias politika. Nah, di trias politika itu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mengapa sih harus dipisah? Karena supaya tidak terjadi overlap atau tumpang tindih gitu, sehingga tugas-tugasnya itu sesuai gitu. Ada yang seperti ini, dan seperti ini, terstruktur. Betul seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Makanya di Indonesia itu semua orang sama di mata hukum, tidak membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lain-lainnya gitu. Agar kita itu merasa merdeka di negara sendiri ya, seperti itu. Oke anak-anak, dari seluruh pemaparan yang telah Ibu sampaikan, apakah ada yang dapat menyimpulkan? Ibu, dapat saya simpulkan bahwa demokrasi Pancasila ini demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Selain itu juga contoh dari demokrasi Pancasila ini yakni pemilihan presiden dan pemilihan gubernur. Lalu demokrasi Pancasila ini menjunjung tinggi nilai-nilai dari Pancasila. Oke, terima kasih Aisyah yang telah menyimpulkan. Nah, demokrasi Pancasila ini merupakan bentuk pemerintahan yang mana setiap warga negara itu memiliki hak yang sama gitu. Jadi kedaulatan tertingginya itu berada di tangan rakyat. Selain itu juga demokrasi bukan tentang pemilihan presiden atau pemilihan gubernur saja, tetapi tanpa kita sadari di kehidupan sehari-hari pun kita sedang melakukan demokrasi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas mengenai demokrasi. Untuk itu, Ibu menginginkan anak-anak mencari dari sumber jurnal yang ada mengenai jenis-jenis demokrasi, karena demokrasi itu bukan demokrasi Pancasila saja. Nah, untuk itu Ibu harap kalian mencari itu. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.